Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum dimulai pembelajaran kita cek kerapian dan kebersihannya dulu. So, silakan cek ya. Kata samuan. Ya, silakan boleh dibuang. Ya, ya, sebelum dimulai kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Mohon perhatian. Siap. Mari kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke absensi kehadiran ya. Oke, saya absen dulu. Alif Panca Hadir Pak. Alwan Kurniawan, Hadir Pak. Alia Nurani, Hadir Pak. Amelia Putri Utami, Hadir Pak. Arnesa, Hadir Pak. Arya Torik, Hadir Pak. Ayu Lestari, Hadir Pak. Caca, Hadir Pak. Diantati, Elda, Hadir Pak. Peta, Pak. Habib, Hadir Pak. Irna, Hadir Pak. Jopan, Karima Sahira, Kafi, Hadir Pak. Mia, Hadir Pak. Muhammad Hairul, Hadir Pak. Muhammad Jihan, Hadir Pak. Muhammad Yopi, Hadir Pak. Najwa Sadira, Hadir Pak. Niken, Hadir Pak. Nusifa Mawida, Hadir Pak. Nuri Dunisa, Hadir Pak. Nur Laila, Hadir Pak. Nusifa Saroba, Hadir Pak. Queen, Hadir Pak. Rido, Hadir Pak. Rifki Suseno, Hadir Pak. Salma, Hadir Pak. Tiffany, Hadir Pak. Wina, Hadir Pak. Zain. Jadi Pak, ada yang belum absen? Oke, jadi hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Kemudian kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Saya minta satu orang dari perempuan sebagai junior, boleh siapa? Ya boleh maju. Oke, dan nanti kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Tanah Airku ya. Oke, silakan semuanya boleh berdiri. Oke, siap.
konsentrasi atau mencairkan suasana dengan kegiatan pembelajaran. Ya, silakan berdiri lagi. Nah, kita ikuti instruksinya. Jadi nanti kalian kalau spidol saya pilih, kalian pilih kanan. Kalian harus spidolnya ya. Siap? Oke. Ya, terus konsentrasi. Oke, sekarang kebalikannya, berlawanan arah ya. Jadi kalau saya ke kiri, kalian ke kanan. Berlawanan arah intinya ya. Ya, berlawanan arah. Ya, masing-masing. Ya. Ya, berlawanan. Ya, sekali lagi. Oke, udah tepuk tangan. Nah, kalian tentu sering ya menggunakan handphone, laptop, atau komputer atau tab ya. Nah, kalian tahu nggak bagaimana semua perangkat itu dapat saling terhubung? Itu dengan internet. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang dasar-dasar perangkat jaringan ya. Nah, hari ini kita akan membahas sekaligus mempraktikkan bagaimana perangkat-perangkat tersebut disusun dalam topologi jaringan agar dapat saling berkomunikasi ya. Nah, kalian tahu nggak topologi jaringan itu apa? Topologi jaringan ya apa tadi? Ya, menghubungkan data, apalagi? Yang menghubungkan perangkat. Oke, jadi topologi jaringan pengertiannya adalah cara menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan agar dapat saling bertukar data ya. Nah, fungsinya yaitu untuk mempelajari, merancang dan menguji jaringan komputer maupun internet ya. Jadi bukan hanya komputer, HP juga bisa ya. Nah, kemudian kalian tahu nggak jenis-jenis topologi jaringan ada berapa? Ya, ada topologi pertama, topologi apa? Pertama kedua ketiga keempat kelima keenam ada lagi? Nah, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian fungsi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari topologi jaringan ya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis topologi jaringan seperti topologi peer-to-peer, bus, ring, star, tree, mesh, dan hybrid. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu membuat hasil kerja kelompok berupa desain topologi jaringan. Nah, nanti kalian akan dibuat tugas kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya sesuai tempat duduk aja, sesuai kelompok mejanya ya. Dan nah, kalian tahu nggak topologi jaringan yang paling tepat atau sesuai untuk sekolah? Ya, benar. Lagi? Ya, topologi star ya. Jadi topologi star itu cocok untuk sekolah. Bisa juga menggunakan topologi gabungan atau hybrid karena banyak perangkatnya, banyak ruangannya ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian saya akan membagikan LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok pertama yang ini ya, nanti kelompok topologi bus ya. Ini kelompok 2 ya, nanti topologi star ya. Nah, yang sebelah pojok sana nanti topologi mesh ya. Yang tengah ini topologi ring. Yang ini topologi
belum? Tri. Tri. Nah, yang terakhir topologi hybrid. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya. Ya, ini kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4 ya. Ya. Kelompok 5. Nah, ini kelompok Oke, perhatikan dulu sebentar. Nanti kalian cara mengerjakannya atau tugas kelompoknya ada di LKPD, semua petunjuknya ada ya. Nanti kalian isi identitas kelompoknya, kelompok berapa, topologi apa ya. Kemudian ada nama-namanya, tulis nama-nama kalian ya. Jangan sampai nggak ditulis, nanti kasihan teman kalian ya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya ya. Nah, situ tugasnya yang pertama apa? Membuat topologi jaringan. Ya, membuat desain topologi jaringan. Kemudian apa lagi? Desain, kemudian dikonfigurasi. Nah, selanjutnya apa? Membuat PPT atau presentasi, boleh di Canva, boleh di Microsoft PowerPoint ya. Nanti kalian dipresentasikan di depan. Nah, isinya yaitu ada pengertian, ya, dengarkan pengertian, fungsi, kelebihan, kekurangan, dan karakteristik. Nah, itu sesuai dengan kelompok topologinya masing-masing. Nah, topologi ring menjelaskan tentang topologi ring ya. Begitu juga topologi hybrid ya. Jadi sesuai kelompok topologinya masing-masing. Oke, nanti kalian dikasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Ingat, kita menggunakan aplikasi pertama apa? Nah, kita menggunakan aplikasi Cisco untuk perangsang topologi jaringan. Kemudian presentasinya bebas, mau di Canva, mau di PowerPoint ya. Nah, saya perbolehkan kalian untuk mencari sumber di internet ya tentang topologi kalian. Silakan, boleh langsung dikerjakan. Waktu pengerjaan dimulai setelah saya mengklik tombol timer ya. Nah, waktunya setengah jam ya. Dimulai dari sekarang ya. Topologi apa? Topologi net. Ini topologi link. Ini topologi link. Nah, yang terakhir masuk topologi hybrid ya, karena yang terakhir. Nah, kalian boleh lihat di LKPD-nya ya, langkah-langkahnya takut lupa ya. Kalau mau ditanyakan boleh angkat tangan bertanya ya. Boleh dibagi kelompoknya ya, orang-orangnya serta teman kalian yang cowok ngerjain Cisco-nya, yang cewek ngerjain PPT ya, atau sebaliknya boleh terserah. Yang penting bisa dikerjakan dengan baik dan tuntas. Boleh mana aja ya. Gimana ini ada kesulitan nggak? Ya, bisa ya. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan? Aman.
Jelas? Ya, kita langsung dikerjakan. Santai aja, nggak perlu buru-buru, ya. Jangan ngeliatin timer terus, ya. Fokus ke tugas kelompoknya. Oke, Pak. Oke, nanti filenya ya, file PowerPoint atau Canva boleh dikirim di grup WhatsApp pelajaran saya atau yang membuat presentasi di PowerPoint di copy menggunakan flash disk sekalian copy yang file Cisco-nya ya. Ya, silakan. Jadi yang ini tidur kelas nanti
ditulis kelompok berapa ya, biar nah, misalnya yang udah si kelompok lain kelompok ini sudah. Ya. Kemudian petir,
Ya 12 menit lagi ya. Kalau ada kendala bilang aja ya. Bagi yang sudah tunggu kelompok yang lain, tunggu timernya habis kan? Ambil boleh coba-coba ya. Sampai pada komputernya.
Tadi siapa? Ini. Dah, ini. Nah, saya copy paste. Nah, sudah. Artinya apa? Nah. Nah, ini dia yang copy paste. Kayaknya. Ya, copy paste. Oke. Ya. Nah itu udah, ya dikatakan ini udah. Gimana siswanya? Sini. Ya. Kalau yang presentasi gimana? Bersini sama. Pasang semua. Udah? Kalau udah kesini, udah. Nah, tarik, tangannya. Tangannya langsung. Nih, copy paste. Ya, filenya nih copy paste. Kalau file layarnya, kalau ke apa namanya? Sendok. Ya. Nah. Ctrl C, Ctrl C. Nah, Ctrl V. Nah, udah dapat pasnya. Nah. Yang muda laptopnya boleh ditutup aja, ya. Copy paste. Oke, ya. Ini yang boleh atas, oke. Nah, paste langsung oke. Ya, itu boleh. Ya. Nah, udah ya. Udah semua dikumpulkan? Ya. Ya, di pos aja nggak semua. Masih belum. Klik nama boleh. Oke, semuanya udah ngumpulin ya. Nah, kemudian kita nanti presentasi kelompok, ya, yang masih berdasarkan urutan kelompoknya. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke.
Ada? Ada yang kirim di grup? Ada berapa kelompok yang bikin gambar? 2 ya? Nah, yang tanya nanti di PowerPoint. Ini ya kelompok 2 sama kelompok 1. Nanti kelompok 1 tampilkan filenya ya. Di mana? Kelompok 1 yaitu topologi apa tadi? Terus. Nah ini ya. Coba boleh maju semuanya topologi bus. Nanti silakan boleh bertanya ya, boleh dijawab. Ya. Gimana Pak ini ya? Mau menjelaskan topologinya dulu apa di PowerPoint? Kan Pak? Di kampus ini dulu. Ya boleh. Di sini satu orang nih jadi. Ya, so boleh dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan mengenai topologi bus. Yang pertama adalah pengertian. Poin yang pertama adalah pengertian topologi bus yang akan dijelaskan oleh saya langsung. Jadi topologi bus adalah bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat dihubungkan pada satu jalur kabel. Kabel utama yaitu backbone. Data yang dikirim akan melewati kabel ini dan diteruskan ke semua perangkat yang terhubung. Perangkat tujuan akan menerima data, sedangkan perangkat lain akan mengabaikannya. Selanjutnya adalah poin yang kedua yaitu mengenai fungsi topologi bus yang akan dijelaskan langsung oleh Zain Rais Idrib. Oke, di sini fungsi topologi bus adalah yang pertama, kita bisa menghubungkan perangkat komputer. Dalam artian ada semua komputer, server dan perangkat jaringan dihubungkan di satu kabel utama. Yang kedua, ada mengirimkan data antar perangkat. Dalam artian data yang dikirimkan dari satu perangkat akan disalurkan ke seluruh perangkat melalui backbone. Yang ketiga, mengatur lalu lintas data dalam jaringan kecil yang ada dengan metode CSMA atau CD. Sistem dapat mendeteksi tabrakan data collision. Yang keempat, ada menggunakan komunikasi sederhana. Dalam artian memungkinkan pertukaran file, sharing file printer, atau penggunaan sumber daya bersama dalam lingkup kecil. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Budi Junisa. Ini ada kelebihan topologi bus. Yang pertama, hemat biaya karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Yang kedua, instalasi mudah dan tidak rumit. Yang ketiga, sederhana dalam desain, hanya perlu satu kabel backbone. Yang keempat, jika satu perangkat rusak, perangkat lain tetap bisa berfungsi selama backbone masih utuh. Yang kelima, cocok untuk jaringan kecil dengan lalu lintas data rendah.
dibuka siswanya ya. Gimana tadi? Ini ya. Nah, coba kita uji ya dari kelompok satu ini. Di sini ada berapa komputer? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh topologi bus. Kita contoh uji dengan kirim pesan. Coba ya. Dari server ke komputer yang paling ujung, yang paling jauh, ya. Coba. Ya, ini gerakannya udah saya sebut. Coba kita simulasikan biar ada animasinya, ya. Dari server ke yang paling ujung. Coba kita simulasikan. Nah, ini komputer sedang mengirimkan pesan, ya. Nah, nanti dikirimkan menjadi nanti ke Swiss tuh. Nah, dia mengirimkan pesan ya tuh. Nah, ini udah successful ya. Ini udah bisa saling komunikasi, udah centang di sini. Nah, udah, coba. Tanyakan ada yang berbeda temennya. Coba dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianti. Saya dari kelompok topologi hybrid. Izin bertanya, apa yang terjadi jika kabel backbone pada topologi bus mengalami kerusakan? Ya, boleh jawab. Siapa? Jadi, seluruh jaringan akan terganggu karena semua perangkat tergantung pada kabel utama. Nah, jadi apa tadi alasannya? Semuanya Seluruh jaringan jaringan akan terganggu karena kita menggunakan satu kabel utama. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami tentang topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok kedua, sok boleh maju. Nah, silakan dijelaskan topologi jaringan dulu ya. Kemudian ini topologi apa? Star. Ya, star. Ya. Nah, silakan nanti boleh kampanye dulu katanya ya.
Negatif. Kekurangan. Pusat-pusat jaringan tergabung butuh banyak kabel. Ya, itu banyak kabel. Yang terakhir yaitu karakteristik oleh Heptavalent. Karakteristiknya yaitu topologi berbintang, terpusat, komunikasi grup atau switch. Terima kasih. Ada Oke. pertanyaan? Pertanyaan? Ya, Iya. bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha dari kelompok 5 dari topologi tree. Apa tadi kan kekurangannya cuma satu. Apa emang cuma satu? Apa banyak? Ada banyak. Nah, namanya katanya jadi bukan cuma satu ya. Iya. Jadi itu hanya sampel. Oke, boleh. Nah, kita selanjutnya ke topologinya. Kita secara singkat aja ya. Karena tadi kita udah melihat cara simulasinya, kita secara singkat. Kita contoh kirim pesan dari server ke ini udah benar ya. Nah, udah benar, ini udah benar. Ini udah full semua, udah bagus ya. Silakan boleh duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selanjutnya kelompok 3 boleh maju. Kita belajar apa? Nah, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topologi mesh. Senang sekali saya bisa di sini untuk menyampaikan hasil kerja kami. Bersama saya Alwan Kurniawan. Dan saya Nusika Sarwa. Saya Nurul Ramadhani. Saya Salma Angga. Saya rekan-rekan saya Macam Bayu. Pada topologi mesh ini kita akan membahas mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, fungsinya. Oke, untuk pengertian akan dijelaskan oleh Mas silakan. kemudian nah, Pengertiannya, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. nah, jadi pengertian singkatnya tadi setiap perangkat terhubung Semua perangkat lain. karena itu banyak kabelnya ya topologi mesh ya. Ya. Ya, selanjutnya sok kelebihannya apa? Kemudian akan dijelaskan oleh Laila, silakan. Kelebihannya itu sangat handal, redundansi tinggi, gangguan satu node tidak mempengaruhi jaringan. Ya, kemudian lanjut. Kekurangan masih dijelaskan oleh Laila. Oh, sama-sama, silakan. Ya, sok silakan. Selanjutnya ada kekurangan dari topologi mesh adalah mahal, kompleks, dan banyak kabel. Selanjutnya. Karakteristik akan dijelaskan oleh Alif. Karakteristik untuk koneksi penuh atau parsial, redundansi tinggi, komunikasi langsung antar node. Ya, lanjut. Sekarang kita lihat topologi apa tadi? Topologi mesh, Pak. Mesh ya. Ya. Jadi apa namanya mesh ya. Kita lihat topologi mesh teman-teman kalian ya. Katanya rumit ya banyak kabelnya. Ya. Lihat, bener nggak banyak kabelnya? Nah, Dan Nah, kita lihat. Nah, bener ternyata banyak kabelnya ya.
Ya successful ini successful. Ya silakan dilanjut presentasinya, ini udah bagus ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Boleh, apa? oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Silakan. apa kelebihan utama dari topologi mesh dalam jaringan komputer? Yang boleh dijawab siapa? Ya, kamu boleh. Ya. Siap, izin menjawab. Kelebihannya sangat handal, resolusi tinggi, dan membuat satu node tidak mempengaruhi jaringan lain. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Ya. ya, kelebihannya. Jadi katanya kalau satu kabel terputus nggak bakal terganggu ya. Ya. Kita coba hapus ya satu kabelnya ini. Coba kita kirim pesan dari sini ke sini. Ya. Coba. Ya, successful udah. Boleh tutup. Oke, baik, hanya itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ya? So. Ya, so maju. Tetap bawa apa? Ya. Oh, boleh maju. Ya, boleh mulai. Nah, so, boleh mulai. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 topologi yang pertama ada pengertian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertiannya setiap perangkat umum membentuk lingkaran untuk datang kabel sampai ke satu arah. Kelebihannya akan dijelaskan oleh Kelebihan rambut teratur, mudah deteksi kesalahan, kekurangan atau tidak terdeteksi. Kekurangannya yaitu satu node rusak, seluruh jaringan terganggu, perlu manajemen. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik lingkaran tertutup, data berputar, arah tertentu, tiap node dipijak. Nah, sudah ya. Kemudian kita lihat topologinya yang dibuat oleh kelompok topologi ini. Ini tadi topologi ring ya. Kita coba. Ini udah bagus. Coba kita kirim pesan dari sini ke sini. Successful. Dan ya udah semua. Tepuk tangan. Ada yang tanya nggak? Ada temennya? Ya. Ada temennya? Ya. Bingung begini semuanya. Ya, Aku.
Sekian dari informasinya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dipersilakan maju kelompok topologi tree atau topologi pohon. Ya. Bukan tiga ya, tapi pohon. Yang ketiga mau siswanya dulu apa mau PPT-nya? Ya, PPT-nya boleh. Ini ya. Ya, boleh disitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 5 tentang topologi tree di sini kita akan mempresentasikan tentang pengertiannya, kelebihan, kekurangan dan karakteristiknya. Sebelum itu di sini kita akan perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abi Batala. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang topologi. Pengertian gabungan topologi star dan mus hierarki setingkat. Dan ini ini ya. Ini dari pengertian. Selanjutnya kelebihan yang akan dibahas oleh Udo. Kelebihan dari topologi tree adalah mudah mengembangkan, terus manajemen perusahaan. Oke. Selanjutnya kekurangan oleh Jihan. Kekurangan dari topologi tree adalah sangat kompleks dan pusat besar sama dengan cabang terganggu. Selanjutnya karakteristik oleh Mia. Karakteristik hierarki node sebagai pusat cabang data star dan bus. Oke. Oke. Bapak Bisa? Siswanya? Ya. Ya. Topologi tree. Ya. Ya. Kita lihat topologi tree. Boleh. Nah, ini ya. Coba kita kirim pesan. Dari mana? Dari pesan langsung ke paling bawah ya. Ya, successful. Terus mana lagi? Sini ke ya. Dari satu ke tengah. Dari tengah ke ya, pinggir katanya sini. Ya, udah successful. Oke, tepuk tangan dulu. Izin bertanya, mengapa topologi pohon cocok digunakan untuk jaringan skala besar? Izin menjawab, karena memiliki struktur hierarki dan dapat dikembangkan secara bertingkat. Oke, cukup. Nah, jadi tadi bisa dikembangkan secara bertingkat ya, banyak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang topologi hybrid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Febianti. Nama saya Putri Nurisa Aurora. Nama saya Melani. Nama saya Agus Stella Putri. Saya Nadia Rubak. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertiannya. Jadi, pengertian topologi hybrid adalah topologi jaringan yang merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi dasar, seperti bus, star, mesh, atau tree, untuk membentuk suatu jaringan yang lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi dari topologi hybrid yang akan dijelaskan oleh Caca Nurita Aurora. Fungsinya yaitu yang pertama ada menghubungkan beberapa jenis topologi jaringan yang berbeda dalam satu sistem. Yang kedua ada memungkinkan pengelolaan jaringan berskala besar dengan struktur yang lebih terorganisir. Yang ketiga ada memberikan fleksibilitas dalam pengembangan jaringan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada menyediakan solusi agar kelemahan topologi dasar bisa diminimalkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Ina Melani dan Najwa Sadila Putri. Pertama ada kelebihan, yaitu fleksibel, bisa menyesuaikan kebutuhan jaringan. Yang kedua ada stabilitas tinggi, mudah diperluas jika ada penambahan komputer atau ruangan. Yang ketiga ada reliabilitas lebih baik, kerusakan satu bagian tidak selalu mempengaruhi bagian lain. Yang terakhir ada kinerja optimal, bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing topologi dasar. Nah, di sini ada kekurangan. Yang pertama ada biaya tinggi, instalasi dan perawatan lebih mahal. Yang kedua ada kompleksitas desain, membutuhkan perencanaan yang matang. Yang ketiga ada butuh perangkat tambahan seperti plug, switch, atau router yang lebih banyak. Yang keempat ada manajemen lebih sulit dibanding topologi sederhana. Selanjutnya adalah karakteristik dari topologi hybrid yang akan dijelaskan oleh Vicky Seno. Merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar. Umumnya digunakan pada jaringan besar, perusahaan, kampus, pusat data. Fleksibel dalam penerapan, misalnya menggabungkan topologi star di tiap departemen lalu menggabungkannya dengan topologi bus. Lebih stabil karena tidak bergantung pada satu jenis struktur jaringan, mampu mengatasi kebutuhan jaringan yang kompleks dan terus berkembang. Selanjutnya adalah IP dari topologi hybrid yang akan dijelaskan oleh Kavia Kaulo. Untuk IP dari topologi hybrid, yang pertama itu IP atasnya adalah 192.168.1.2. Subnet kelasnya adalah 255.255.25 dan tip 0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya adalah Cisco. Kita lihat Cisco-nya, ya katanya topologi gabungan yang berbeda ya. Lihat proyeknya yang dibuat oleh kelompok topologi hybrid, ya. Ini ya, kelihatan nggak? Ini ya, ini dilihat dari sini ada topologi gabungan, topologi star ya. Topologi apa ini? Sama topologi. Nah, kita uji dari server atas ke komputer bawah, ya seperti ini. Server ke komputer. Ya ini udah successful ya. Di mana lagi? Paling bawah katanya ke sini. Nah, 10 satu lagi pusat ke sini. Nah, udah 10 semua ya, bagus, tepuk tangan. Mau dilanjut presentasinya, Bro? Sebelum kita tutup, kita akan melihat ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Muhadirana, saya dari kelompok 1, izin bertanya. Mengapa topologi hybrid sehingga
Izin menjawab. Karena fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan yang kompleks. Cukup? Cukup. Nah, silakan mulai ditutup. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya ditutup, HP-nya disimpan, ya. KPD-nya dikumpulkan. Ini. Di MPJ cuma ada laptop, nggak boleh ada HP. Sama-sama. Ini. Nah, ini KPD-nya. Nah, setelah ini nanti kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Nah, tadi gimana? Ada kendala nggak saat membuat topologinya? Ya, karena ada yang salah pilih kabel ya. Pilih router. Nah, kemudian kalian sekarang udah tahu ya cara kerja topologinya ya. Nah, kemudian coba saya pengen dari kalian untuk merefleksikan ya. Boleh siapa? Yang ingin boleh maju. Ya, maju. Ya, silakan merefleksikan apa yang telah dipelajari ya, kesulitan yang ditemui dan gimana penerapannya topologinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febianti. Jadi di sini saya akan merefleksikan dari awal sampai akhir kita berkegiatan. Jadi di pertama itu kita membuat topologi jaringan. Nah, kendala yang dialaminya itu di kabelnya. Kita susah untuk nyambungin antara komputer dengan komputernya lagi ya. Jadi salah di kabelnya. Terus kendalanya juga kita kan buatnya yang hybrid. Nah, hybrid itu kan banyak, jadi kita bingung harus buat yang mana dulu gitu. Nah, yang kedua kan kita buat PPT. Nah, di PPT itu nggak ada kendala, semuanya lancar dan presentasinya juga lancar. Cuman kendalanya mungkin hanya di pembagian tugasnya ya. Terus cukup. Nah, so, dulu, tepuk tangan. Tadi kita sudah belajar ya cara mengkonfigurasi, merancang topologi jaringan. Sekarang ada penilaian individu. Ya, perwakilan kelompok menghadap saya. So, nanti ada waktu kalian boleh mengerjakan selama 5 menit. Boleh dikerjakan saat ini diterima kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Sob. Silakan mulai dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Dan sekarang. Belum? Sudah? Ya, Sob, boleh dikerjakan. Ya, ada nanti dalam. Ya, duduk, udah. Ada duduk. Ya, Sob, boleh dikerjakan.
Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya udah, langsung dikumpulkan. Boleh atau sama perwakilan kelompoknya. Ya. Yang enggak dikumpulkan, so, yang enggak dikumpulkan. Ya. Oh. Ya, masih ada kerjaan bapak santai aja, masih ada waktu. Lagi, ada ya? Bapak, coba jawab tuh. Sambil nunggu temennya, barang-barang kalinya sambil dirapiin ya. Semua, ada yang belum ngumpulin? Udah ya? Oke, sekalian, bentar. Ya. Ya, alhamdulillah kita udah beres semua ya, dari pertama praktek sampai presentasi dan penilaian individu ya. Oke. Pada materi berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang topologi jaringan yang lebih kompleks ya. Nah, silakan dirapikan lagi alat-alat penerangannya dan saya minta infokusnya matiin. Ya, infonya. Ya. Oke, sebelum ditutup, silakan dipimpin doa. Ya, boleh ketua kelas pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Mengakhiri kegiatan berdoa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siap.